Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ina Aulia Rohma, saya dari jurusan Statis Biologi YIN Batu Sangkar semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara vegetasi dan faktor lingkungan tanah. Dengan saya Ina Aulia Rohma dengan NIM 2030106012. Yang pertama yaitu ada pengaruh ketinggian. Menurut Sangaji 2001 dalam Supriyadi 2014, di daerah tropis secara umum dicirikan oleh keadaan iklim yang hampir seragam. Namun dengan adanya perbedaan geografis seperti perbedaan ketinggian terdapat di atas permukaan laut, PDL dapat menimbulkan perbedaan cuaca dan iklim secara keseluruhan pada tempat tersebut, terutama suhu, kelembaban, curah hujan. Unsur-unsur cuaca di iklim tersebut banyak dikendalikan oleh letak lintang, ketinggian, jarak dari laut, fotografi, jenis tanah, dan vegetasi. Pada dataran rendah ditandai oleh suatu lingkungan, tekanan udara dan oksigen yang tinggi, sedangkan daratan tinggi banyak mempengaruhi penurunan tekanan udara, suhu udara, serta peningkatan curah hujan. Laju penurunan suhu akibat ketinggian memiliki variasi yang berbeda-beda untuk setiap tempat. Menurut Ahmadi 2010, gunung merupakan salah satu daerah yang secara mikro bisa diamati adanya keterkaitan antara ketinggalan tempat dengan jenis flora dan fauna. Di gunung semakin ke atas maka suhu udara akan semakin turun. Ahli kromologi dari Jerman yang bernama Junghum membagi habitat beberapa tanaman di Indonesia berdasarkan suhu, sehingga didapatkan 4 golongan iklim sebagai berikut. Wilayah berudara panas 0-600 meter Depal. Suhu wilayah di antara 2,3 Celcius sampai 22 Celcius. Tanaman cocok ditanaman di wilayah adalah tebu, kelapa, karet, padi, lada, dan buah-buahan. Yang B yaitu wilayah berudara sedang antara 600 sampai 1,500 meter per. Suhu wilayah ini di antara 2,2 Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Tanaman yang cocok ditanaman pada wilayah ini adalah kapas, kopi, coklat, kina, teh, dan macam-macam sayuran seperti kentang, tomat, dan kol. Wilayah berudara sejak 1,500 sampai 2,500 meter per. Suhu wilayah di antara 17,1 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius. Tanaman yang cocok ditanaman pada wilayah ini antara lain adalah ada sayuran, kopi, teh, aneka jenis hutan dan industri lainnya. Yang D itu wilayah berudara dingin lebih dari 2,500 meter per. Wilayah ini dijumpai tanaman yang berjenis pendek, contohnya itu ada Edelweiss. Yang selanjutnya yaitu ada pengaruh kemiringan. Menurut Carta Sapotera 1990 dalam Supriyadi 2014, kemiringan lereng merupakan faktor yang perlu diperhatikan, sejak dari penyirapan lahan, pertanian, usaha penanamannya, pembilan produk-produk, serta pengawetan lahan. Lahan yang mempunyai kemiringan dapat lebih mudah terganggu atau rusak, lebih bila derajat kemiringan besar. Tanah yang mempunyai kemiringan 15% dengan curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan longsor tanah. Menurut Martono 2004 dalam Supriyadi 2014, lereng yang semakin curam dan semakin panjang akan meningkatkan kecepatan aliran permukaan atau volume air permukaan semakin besar, sehingga beda yang bisa diangkut akan lebih banyak. Menurut Kartasaputro DKK 1987 dalam Supriyadi 2014, salah satu upaya untuk mengurangi tingkat bahaya erosi pada kemiringan lahan dengan cara pembuatan teras. Yang selanjutnya itu ada C, pengaruh keterbukaan.
Kerusakan dan keterbukaan lahan dalam penebangan dan merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Puardidodo 1999 dalam Khairul 2013, kerusakan dan keterbukaan lahan ini disebabkan karena adanya proses penebangan dan penyeradan. Area yang terbuka akibat penebalan merupakan luasan daerah yang terbuka akibat penebangan pohon berikut rebahannya vegetasi lain di sekitar pohon yang ditebang. Nasution 2009 dalam Khairul 2013. Sedangkan area yang terbuka akibat penyeradan merupakan luas lahan yang terbuka akibat bulldozer atau bekas lintasan batang kayu yang disaret. Nasution 2009 dalam Khairul 2013. Yang selanjutnya itu ada faktor evatik tanah. Menurut Ismail 1989, faktor tanah dalam penelaahan ekologi disebut dengan faktor edaphic atau edaphic fashion. Pembahasan tentang faktor tanah tidak terbatas hanya membicarakan tanah sebagai materi yang berasal dari bahan induk, tetapi juga mencakup masalah kandungan yang ada di dalamnya, baik fisik maupun biologis. Menurut Mawarti 2012, faktor-faktor efektif adalah faktor-faktor yang mengandung pada keadaan tanah, kandungan air dan udara di dalamnya. Perbedaan antara tanah sering merupakan penyebab utama terjadinya perubahan vegetasi dalam daerah iklim yang sama. Oleh sebab itu, faktor edaphic mempunyai arti yang sangat besar bagi biografi tumbuhan. Yang pertama itu ada faktor edaphic atau faktor tanah sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan tanah. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan utama yang menjamin kehidupan tumbuhan berasal dari tanah, seperti unsur hara, air, udara. Oleh sebab itu, tingkat kesuburan tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanah. Menurut Yura 2012, faktor-faktor evatik antaranya adalah fragmen mineral, air tanah, udara dalam tanah, bahan organik, organisme hidup. Yang selanjutnya itu faktor edaphic. Yang pertama itu ada tanah dan bahan tanah. Yang kedua yaitu tanah sebagai medium. Yang ketiga yaitu fisik tanah. Yang pertama yaitu tekstur tanah. Yang kedua yaitu struktur tanah. Yang ketiga yaitu bobot isi tanah. Yang keempat itu ada warna tanah. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.